Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 12 IPA 5 ingin menampilkan stop motion tentang sintesis protein yang beranggotakan Aditya Ramadan, Grace Reinovalita, Caroline Amelia, Kire Azikra, dan Septian Glenn. Molekul adalah kumpulan atom yang disusun dengan bantuan ikatan kimia yang membentuk struktur double helix yaitu DNA. Biasa disebut dengan deoksiribonukleik asid. Nah, molekul penyusun pada suatu makhluk hidup ialah asam amino. Terdapat 20 jenis asam amino yang masing-masing memiliki karakter unik loh. Asam amino ini dapat menempel satu sama lain yang membentuk macam-macam partikel besar, contohnya seperti protein. Di tubuh kita, terdapat berjuta-juta jenis protein dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi, kalau tidak sesuai proteinnya, maka tidak bisa berfungsi. Disinilah DNA bekerja, yaitu untuk menyusun asam amino agar protein yang dihasilkan memiliki bentuk yang sesuai dengan fungsinya. DNA di dalam sel kita terdapat dalam struktur seperti gulungan dan dapat ditemukan dalam nukleus atau inti sel. Namun proses sintesis protein pada umumnya terjadi di ribosom yang berada di luar nukleus atau sitoplasma. Oleh karena itu, untuk membantu DNA berinteraksi dengan ribosom dan penyusun asam aminonya, DNA di dalam nukleus membuat salinan parsial yang biasa disebut dengan RNA. Ukuran dan bentuknya yang kecil ini memungkinkan RNA untuk keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma dan kemudian masuk ke dalam ribosom, tempat protein disintesis. Si ribosom akan membaca kode RNA dan menyusun asam amino yang ada di sekitarnya menjadi rantai panjang asam amino untuk dapat membentuk rantai panjang asam amino tersebut, yang akhirnya terciptalah protein dengan bentuk yang diinginkan. Sintesis protein. Kata protein berasal dari kata protos, yang bisa disebut yang paling utama yaitu peranan dalam tubuh kita. Bisa sebagai enzim, antibodi, bahkan struktural penyusun tubuh. Dalam sintesis protein ini akan ada dua jenis tahapan besar yaitu transkripsi dan translasi. Asal muasalnya karena DNA nggak bisa kasih informasi langsung ke ribosom, maka dari itu DNA akan menyalinkan informasi yang ada pada dirinya menjadi messenger atau mRNA. Nah, tahapan tersalinnya DNA menjadi RNA ini disebut transkripsi. Selanjutnya informasi yang di RNA ini akan dibaca atau diterjemahkan oleh jenis RNA lain, yaitu tRNA dan rRNA. Proses inilah yang disebut dengan translasi. Transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor atau gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membuka pintu ikatan DNA dan akan memulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari 5 ke arah 3. Nah, proses ini namanya elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi,
mRNA yang ada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yaitu tempat ditemukannya ribosom, untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Seperti yang sudah kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Jadi, dapat kita simpulkan pada proses translasi ini ialah proses penerjemah mRNA menjadi protein. Berikut adalah aturan untuk memasangkan basa nitrogen di tahap translasi. Adenin pada mRNA akan berikatan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berikatan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berikatan dengan sitosin pada tRNA. Sitosin pada mRNA akan berikatan dengan guanin pada tRNA. Di translasi juga terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Saat sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Saat terjadi proses elongasi, asam amino lain nanti dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Lalu, agar kita bisa tahu apa jenis asam amino yang mengkode kodon, bisa dilihat pada tabel triplet kodon berikut. Kemudian, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Nah, ribosom ini nanti akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A pun bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Nah, siklus ini nanti akan berulang-ulang. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terjadinya terminasi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah P. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan keluar dari ribosom dan ribosom akan terpisah sehingga bersiap lagi untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida tadi itulah yang dikenal sebagai protein.